Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam. InsyaAllah kita akan melanjutkan pemaparan daripada materi yang sebelumnya. Nah baiklah, pada kesempatan kali ini saya Rusdianto akan memaparkan materi tentang hidup tenang dengan kejujuran. Tapi sebelum itu, anak-anakku sekalian, rekan-rekan sekalian, demi kelancaran pembelajaran ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah baiklah, kita melangkah kepada pembahasan materi dengan mengamati gambar. Diperhatikan gambar. Ini adalah contoh ilustrasi bagaimana seorang anak atau siswa dilatih untuk kesabaran dalam mengerjakan soal-soal ujian. Ya, ini ada anak yang sedang melihat atau menyontek untuk berperilaku tidak jujur kepada dirinya maupun kepada gurunya. Nah, tentu daripada ilustrasi ini tidak perlu dicontoh karena merupakan salah satu sifat yang tidak baik dan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, karena kejujuran adalah kunci kesuksesan kita untuk masa depan. Beberapa di sekolah masih menerapkan kantin kejujuran. Sebagai siswa yang baik, maka terkadang kita berbelanja dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, tapi terkadang realitanya di sekolah-sekolah masih banyak teman-teman di antara kita yang berperilaku tidak jujur dengan cara mereka berbelanja, makan dan minum tidak sesuai dengan tarif atau bayaran yang seharusnya. Nah, ini juga ada beberapa gambar ya tentang bagaimana orang masih banyak di sekeliling kita yang mengkonsumsi makanan baik minuman di warung-warung yang mungkin mereka di antara mereka ada yang tidak jujur ketika bertransaksi atau membayar daripada apa yang mereka konsumsi. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah menjelaskan at-sidqu wal amanah, jujur dan amanah. Jadi jujur dan amanah adalah perkara yang senantiasa saling berkaitan. Ketika seseorang mampu berkata jujur, kemudian amanah dan tanggung jawab, maka tentu orang itu adalah orang yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah. Sebagaimana implementasi jujur dan amanah dalam bekerja diantaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak curang, objektif dalam menilai. Kemudian hadis Rasulullah menjelaskan, bersabda, at-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Masya Allah. Berdasarkan kepada hadis ini, ternyata orang yang berdagang, berbisnis, kemudian menjalin kerjasama antara satu dengan yang lain, kemudian dalam bisnis dan perdagangannya dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran dan amanah serta tanggung jawab, maka Allah mengatakan dia akan dikumpulkan bersama para nabinya, para siddiqin, orang-orang yang jujur, dan syuhada, orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
ada kisah sayembara benih. Seorang raja mencari raja pengganti. Jujur itu sukses. Wa qad khaba minan manif tara, sungguh celaka orang yang berdusta. Di Quran surah At-Taha dijelaskan, orang yang berdusta maka dia akan celaka. Kebalikan daripada orang yang jujur tadi disampaikan berdasarkan hadis Rasulullah, akan ditempatkan di hari kemudian bersama para nabinya Allah. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumin khana. Ciri-ciri orang munafik ini dijelaskan, ciri-ciri orang munafik adalah yang pertama, apabila dia berkata maka dia berdusta. Ya, apabila dia berkata maka dia akan berdusta. Jadi apa yang dia ucapkan maka tentu itu adalah kebohongan. Dan apabila dia berjanji maka dia senantiasa mengingkarinya atau tidak menepati daripada janjinya. Dan apabila diberi amanah maka ia akan berkhianat. Maka ini adalah 3 ciri-ciri orang munafik yang dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian ada beberapa pertanyaan reflektif. Mungkin di sini sudah pernah dijelaskan bagaimana sifat kejujuran ketika ditanyakan dalam hati nurani kita, sesuai dengan apa yang kita pernah alami. Misalnya, pernahkah kamu berbohong? Kenapa kamu berbohong? Ya, tentu ada alasan kenapa kita berbohong. Yang ketiga, sejak kapan kamu mulai berbohong? Yang keempat, siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Dan yang kelima, pernahkah kamu mencontek? Mengapa? Kemudian perhatikan bagaimana perasaan kamu setelah berkata jujur atau berbohong kepada orang lain. Apakah ada rasa gelisah? Apakah tenang? Apakah merasa bangga? Ataukah ada rasa penyesalan ketika kita melakukan kebohongan kepada orang lain? Kemudian bagaimana perasaan kamu jika orang lain tidak berkata jujur kepadamu? Tentu ada rasa kekecewaan, ya. Rasa kekecewaan dan merasa tidak dihargai. Jika orang lain kita tahu dia berbohong kepada kita, bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas suatu hal yang kita sudah ketahui? Ya, apakah boleh? Tentu ya, jawabannya tidak, ya. Berani jujur itu adalah hebat. Sebagaimana kita pahami di era milenial sekarang, maka sifat jujur itu susah didapatkan karena kita sudah mengarah pada krisis kejujuran. Banyak di antara para pejabat, para pemerintah atau yang memiliki kewenangan, yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan, kepandaiannya digunakan untuk berbohong dan mengambil hak-hak orang lain. Dengan kata lain adalah korupsi. Jadi ketika diberikan amanah oleh rakyat, di antara mereka tidak segan-segan untuk mengambil hak orang lain. Kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia sangat rendah dan patut dipertanyakan. Maka sebagai generasi milenial, anak-anakku sekalian, maka marilah kita meningkatkan
kejujuran dan menanamkan dalam diri kita sehingga kita mampu menjadikan sebuah amanah dan tanggung jawab itu untuk kedepannya demi kemaslahatan umat. Ya, misalnya ketika diberikan jabatan, maka jabatan itu gunakanlah sebaik-baiknya dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab yang penuh. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah, mulai dari ruang lingkup pribadi kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga dengan pemerintah. Ya, jadi masih banyak kasus-kasus atau contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang membuat kita tercengang atau membuat kita bertanya-tanya apa yang mengakibatkan mereka tidak jujur. Ya, tentu karena nilai keimanan dan ketakwaan serta rasa takut kepada Allah itu hilang di antara mereka. Krisis kejujuran ini ada gambar ilustrasi ya. Ini ada orang yang sedang menakar atau melakukan timbangan perdagangan atau jual beli. Karena biasanya di sekeliling kita masih banyak orang yang berdagang dengan cara mengurangi takarannya, termasuk riba dan diharamkan oleh Allah. Krisis kejujuran yang diantaranya senantiasa berkata bohong. Yang kedua, masih banyak di antara kita yang selalu atau suka mencontek hasil daripada karya atau pekerjaan teman-temannya, khususnya adalah di lingkungan sekolah ketika belajar. Yang ketiga, berlaku curang baik dalam kompetisi maupun di luar daripada kompetisi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suatu kemenangan atau untuk mendapatkan nama baik di antara orang-orang. Fitnah dan penipuan. Nah, sering juga terjadi fitnah dan penipuan di antara orang-orang, merugikan orang lain. Nah, sering menipu baik itu bisnis maupun hal-hal yang lainnya. Kemudian KKN, korupsi. Nah, korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi mengambil hak orang lain. Ini sama dengan mencuri. Kemudian kolusi. Nah, kolusi, nepotisme. Jadi ada 3, nepotisme berpihak kepada orang lain, kepada orang tertentu sesuai dengan kepentingannya, mungkin karena dia dekat, ada hubungan keluarga dan sebagainya. Nah, akibat dari krisis kejujuran yaitu kita akan dihakimi dan mempertanggungjawabkan perbuatan kita, yaitu dengan masuk penjara. Ini bagi hukuman setimpal bagi orang yang senantiasa berjauh dari perilaku jujur atau mengambil hak-hak orang lain. Apakah ketidakjujuran adalah hal yang wajar? Apakah ini wajar? Kemudian, menurut kamu apa yang menyebabkan ketidakjujuran merajalela? Mungkin di antara jawaban di antara kita yang menyebabkan ketidakjujuran merajalela dan marak di antara kita yaitu karena kurangnya iman dan takwa serta ketidakadilan di antara pengambil kebijakan, sehingga mengakibatkan ini kita berperilaku bohong dan mengambil hak orang lain. Maka perlu ditingkatkan iman dan takwa serta rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang harus disalahkan atas perilaku ketidakjujuran? Yang disalahkan tentu diri sendiri. Kemudian kejujuran dan suara hati. Apakah suara hati itu? Suara hati artinya adalah filter atau penyaring daripada perilaku yang akan kita kerjakan. Tentu kalau kita ingin berbuat curang atau mengambil hak orang lain, maka tanyakan pada hati kita,
betulkah yang kita kerjakan? Apakah suara hati selalu menuntun manusia pada kebenaran? Tentu kalau kita bertanya dalam hati nurani kita, maka disitulah inti daripada suatu kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana pengaruh suara hati dalam perilaku kita? Dalam contoh kasus ini mengenai perilaku kejujuran. Makanya ketika ingin melakukan sesuatu, bisa mengetahui hal negatif atau positifnya, maka tanyakan kepada hati nurani. Ketika hati nurani mengatakan ini adalah jelek, tidak baik, maka tinggalkan daripada pekerjaan yang akan kita kerjakan. Bagaimana dampak dari mengikuti atau tidak mengikuti suara hati? Dampaknya tentu kita akan terjerumus. Contoh kasus. Ini ada contoh kasus yang saya gambarkan melalui video ini. Alif adalah pahlawan cilik bangsa Indonesia, anak yang duduk di kelas 6 SD, Negeri 2 Gadel Surabaya. Ini selalu menuruti perkataan orang tuanya untuk selalu berlaku jujur. Ketika diminta temannya untuk berbuat curang pada ujian nasional 2011, dia tidak mau melakukannya dan kemudian melaporkan masalah itu pada orang tuanya. Akhirnya orang tua Alif membawa permasalahan ini pada pihak kepolisian. Pada faktanya, dengan melaporkan masalah ini kepada polisi, banyak pihak yang merasa terganggu dan akhirnya mereka diusir dari lingkungan mereka tinggal. Jadi ini adalah ilustrasi seorang anak yang ketika melakukan ujian nasional mendapatkan ajakan untuk berperilaku curang, kemudian dia menolak, melaporkan kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya melaporkan kepada pihak kepolisian, tapi malah imbasnya adalah orang tuanya mereka diusir dari tempat tinggalnya karena orang-orang di sekitarnya merasa terganggu. Tentu dalam hal kondisi ini sebaiknya orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang ada di kampung itu adalah mendorong dan memotivasi kita, mendorong untuk mengadili dan melakukan pembenaran, mengusut atas apa yang dialami oleh Alif. Jadi memang ketika kita ingin hendak berbuat suatu kebaikan, tapi tidak semua orang di sekeliling kita bisa menerima begitu saja dan bahkan dianggap adalah hal yang tidak baik. Makanya yang sesuatu yang kita anggap baik belum tentu orang bisa menerima. Pertanyaan reflektif, apakah kejujuran selalu dimusuhi dan ditakuti? Tentu tidak ya. Apakah kejujuran selalu dimusuhi dan ditakuti? Tentu tidak. Karena kenapa? Kejujuran adalah kunci kebenaran dan kesuksesan. Orang yang senantiasa dalam kebohongan, maka tentu niscaya dalam dirinya akan dihantui rasa yang bersalah. Dalil kejujuran. Jadi ada dalil atau ayat-ayat yang berkaitan tentang sifat jujur. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada abil qist. Kata ya ayyu, wahai, kita artikan perkata alladzina, orang-orang, amanu, yang beriman, kunu, jadilah kamu, qawwamin, penegak keadilan, lillahi, karena Allah, syuhada'a, ketika menjadi saksi, bilqis, dengan adil. Ini, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, dan ketika menjadi saksi dengan adil. Lanjutkan, wala yajrimannakum, kebencianmu,
sananu qaumin, terhadap suatu kaum, wala, mendorong untuk, alla ta'dilun, berlaku tidak adil. Jadi di sini erat kaitannya dengan perilaku nepotisme, karena kedekatanmu mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Orang yang adil atau orang yang jujur, maka tidak pandang bulu terhadap melakukan atau memutuskan suatu perkara tanpa melihat individunya atau orangnya, baik dia keluarga, baik teman, baik orang lain, maka tentu perlakuannya harus sama. Huwa, karena dia adil, aqrabu, lebih dekat, littaqwa, kepada ketakwaan. Jadi adil itu lebih dekat daripada ketakwaan kepada Allah. Wattaqullaha, dan bertakwalah, innallaha khabirun. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, khabir, maha teliti, bima, terhadap apa, ta'malun, yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Maidah ayat 8. Kemudian dilanjutkan lagi dalam Quran surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina, wahai alladzina, orang-orang, amanu, yang beriman, attaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kamu, ma'as shodiqin, bersama orang-orang yang benar. Ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Nah, ini ya Quran surah Taubah ayat 119. Kemudian dilanjutkan lagi dalam surah yang lain, Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Wala, dan janganlah, talbisu, campur adukkan, haqqa, kebenaran, bil batili, dengan kebatilan, wa taktumu, dan janganlah kamu sembunyikan, al haqqa, kebenaran, wa antum, dan sedangkan kamu, ta'alamun, mengetahui. Wala talbidul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'alamun. Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran. Maka kebenaran adalah sesuatu yang pantang untuk disembunyikan demi kemaslahatan dan mengungkap suatu kebohongan. Utamanya adalah di persidangan untuk memperkarakan suatu kasus. Hadis Nabi yang terkait an Abdillah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna, sesungguhnya, sidqi, jujur, yahdi, menuju, ilal birri, kepada kebaikan, wa inna, dan sesungguhnya, al birra, kebaikan, yahdi, menunjuk, ilal jannah, ke surga. Diriwayatkan rawahul Bukhari, Imam Bukhari. Oke. Nilai-nilai religius dan karakter dalam hadis Nabi Muhammad, di antaranya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya perbuatan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, beliau menjawab bertawakal kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Jadi budi pekerti adalah akhlak ya. Akhlak itu termasuk tadi berperilaku atau berkata jujur. Yang ketiga, Nabi bersabda sebaik-baik orang mukmin adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi lagi-lagi ditekankan adalah akhlak, karena kejujuran adalah gambaran dari sebuah akhlak. Nabi bersabda, tidak disebut beriman seseorang yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini tentang persaudaraan ya. Diriwayatkan hadis Bukhari dan Muslim, Tirmizi dan Nasa'i. Jadi seseorang belum bisa dikatakan beriman sebelum ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dan menjaga dirinya sendiri. Kemudian Nabi bersabda, seorang muslim adalah orang yang apabila tetangganya selamat dari perbuatan tangannya dan lidahnya. Artinya adalah selamat dari perbuatan tangan dan lidah ketika kita tidak menyakiti perasaan dengan ucapan-ucapan orang lain atau tetangga kita, dan kemudian tidak melakukan kekerasan fisik melalui tangan kita atau perbuatan kita. Jadi jaga lisan, kemudian jaga perbuatan, jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Rasulullah bersabda, orang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan. Satu bagian dengan yang lain saling mengokohkan sambil memperagakan dengan menyusupkan jari jemarinya. Jadi ibaratkan orang mukmin dengan mukmin lainnya adalah bangunan, satu komponen yang saling membutuhkan satu sama lain. Ketika mereka bersatu, maka mereka akan kokoh dan sulit untuk dirobohkan, apalagi dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau di luar daripada agama Allah. Jadi seorang mukmin pada intinya harus mempersatukan dirinya atau mempersatukan umat sehingga kita menjadi persaudaraan yang kokoh dan kuat, ibaratkan seperti bangunan. Rasulullah bersabda, diantaranya perumpamaan orang yang beriman saling mencintai dan saling menyayangi serta saling mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila anggota tubuh yang lainnya sakit, maka yang lainnya juga akan merasakan sakit hingga tidak bisa tidur. Jadi artinya kalau ada tetangga yang kesusahan, butuh bantuan, maka kita perlu membantu mereka. Karena sesama muslim ibaratkan suatu organ tubuh yang tidak bisa terpisahkan di antara yang lain. Kemudian kita lanjut. Nabi bersabda, berpegang teguhlah kepada 6 perkara, niscaya akan memberimu jaminan masuk surga. Yang pertama adalah berbicara dengan jujur ya, dengan jujur. Kemudian tepatilah janji bila kamu berjanji, sampaikan amanat di amanah bila kamu diamanati, jagalah kemaluanmu untuk tidak melakukan perbuatan zina atau maksiat, pejamkan matamu dari perbuatan maksiat. Dengan kata lain, jaga mata untuk tidak melihat dan memandang hal-hal yang dapat merusak akidah dan keimanan kita, atau dengan kata lain berbuat maksiat. Jagalah tanganmu dari meminta-minta. Jadi Allah mengatakan daripada hadis ini, Rasulullah mengatakan, jagalah tanganmu untuk tidak meminta-minta, pantang meminta sebelum berusaha dan bekerja keras. Kemudian Nabi menyatakan, tidaklah beriman seseorang apabila ia tidak dapat memegang amanah, tidak beragama seseorang apabila tidak memegang janjinya. Jadi kalau dia tidak amanah dan tidak memegang janji, maka dia dikatakan tidak beragama oleh Allah.
Kemudian bertutur kata yang baik adalah sedekah. Jadi maka kita harus mengucapkan kata-kata yang baik. Rasulullah bersabda, tiada dua orang muslim yang bertemu lalu berjabat tangan melainkan diampunkan dosanya keduanya sebelum berpisah. Jadi orang yang berjabat tangan dia akan diampunkan dosanya sebelum dia berpisah. Ya, tapi di masa pandemi sekarang karena kondisi yang sangat-sangat terbatas dan tidak memungkinkan, maka sebaiknya jabat tangan diganti dengan cara yang lain sehingga silaturahmi dan persaudaraan tetap terjaga tanpa mengurangi nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemaparan video pada kesempatan kali ini. Semoga daripada apa yang kita saksikan mulai dari penjelasan awal sampai akhir bisa bernilai ibadah di sisi Allah dan menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait tentang semangat menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada kekurangan dalam pemaparan video atau kata-kata yang kurang berkenan, maka kami meminta bahan koreksi sehingga perbaikan untuk kedepannya dalam memberikan video pemaparan dalam proses belajar mengajar daring atau online selama COVID-19. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.